Tes 1 2 3 dicoba. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai ya untuk perkuliahan kita pada hari ini. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa dengan saya lagi di mata kuliah dasar elektronika ya. Sebelum mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya perkuliahan pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaat dari materi perkuliahan pada hari ini. Oke, berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Untuk materi pada hari ini yaitu saya akan menjelaskan tentang materi elektronika tentang perangkat resistor ya. Jadi kemarin sudah penjelasan tentang pengenalan dulu ya. Kita belajar dasar elektronika itu tujuannya kita belajarnya ngapain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang perangkat pasif. Kita yang pertama yaitu yang namanya resistor ya. Nah, jadi intinya resistor ini adalah termasuk perangkat pasif ya. Perangkat pasif itu adalah perangkat yang istilahnya dia butuh catur daya supaya dia bisa bekerja. Jadi ada dua tipe perangkat, yaitu perangkat aktif sama perangkat pasif. Kalau perangkat aktif itu nggak perlu catur daya, itu sudah bekerja. Tapi kalau misalkan perangkat pasif itu kita perlu listrik PLN atau listrik catur daya supaya bisa bekerja. Nah, contoh seperti halnya resistor. Resistor ini dia termasuk perangkat pasif. Nah, kenapa dia termasuk dalam perangkat pasif? Jadi perangkat pasif ini dia butuh catur daya atau listrik supaya bisa bekerja. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa resistor itu fungsinya adalah untuk menghambat arus listrik atau istilahnya menghambat tegangan ya. Nah, di sini ya. Nah, kenapa kita butuh perangkat resistor ini? Jadi ibarat kalau logikanya seperti ini aja, seperti yang sudah saya ceritakan minggu kemarin, bahwa kalau misalkan suatu elektronik atau perangkat elektronik, jika dia langsung dialiri dengan tegangan tanpa adanya resistor, kapasitor, induktor, itu komponen atau perangkat elektronik tersebut akan cepat rusak. Ya ibarat gini ya kan, ada HP, contoh HP ini kalau misalkan di dalam HP ini tidak ada resistor, kapasitor, induktor, jadi listrik 220 volt itu akan langsung ke dalam HP ini. Jadi ibarat dia akan langsung menyerap di HP ini dan akan rusak. Tapi dengan adanya resistor, ada kapasitor, ada induktor, itu dia bisa menghambat tegangan yang diterima sama HP ini. Jadi mungkin yang asal mulanya dari 20 volt itu jadi berkurang, mungkin bisa jadi 9 volt atau mungkin jadi 8 volt atau mungkin bisa jadi 5 volt. Nah, jadi supaya perangkat yang ada di dalam elektronik ini tidak cepat rusak gitu ya. Nah, di sini ada dua jenis resistor pada umumnya, yaitu yang pertama ada fixed resistor. Fixed resistor itu adalah resistor yang nilainya itu dia sudah ditetapkan sama pabriknya. Jadi ibarat nilainya itu sudah ditentukan sama pabrik, jadi kita nggak bisa mengubah nilai tersebut gitu ya. Dan yang kedua ada namanya variabel resistor. Nah, kalau variabel resistor itu nilainya itu bisa dirubah-rubah sesuai dengan penggunanya. Nah, jadi ada dua, yang pertama fixed resistor sama variabel resistor. Nah, untuk resistor fixed resistor ini, jadi karena ini buatan pabrik, jadi sudah ada standar yang sudah diterapkan sama pabrikan tersebut. Nah, untuk jenis fixed resistor ini harganya murah dan biasanya itu dia dipakai dalam peralatan elektronik seperti radio, TV, dan perangkat-perangkat elektronik yang gitu ya. Jadi ibarat fixed resistor ini dia harga yang paling murah. Dan untuk kelemahan dari resistor fixed resistor ini, dia tidak tahan terhadap panas itu ya.
kalau misalkan terlalu panas itu dia akan rusak, dan arus listrik yang besar karena ini harganya murah, paling untuk arus yang digunakan itu arus kecil saja gitu ya. Nah, dan biasanya untuk resistor ini dia punya yang namanya toleransi. Toleransi itu kayak batas kemampuan dia menghambat. Jadi seperti yang kita ketahui ya, dalam dunia listrik itu nggak ada nilai yang benar-benar sama persis. Contoh misalkan ada perangkat elektronik ya, jadi alat perangkat elektronik ini dia bisa menghambat itu tidak sama persis. Contoh misalkan 12 volt ya, 12 volt. Nah, biasanya untuk perangkat elektronik itu ada range-nya. Berapa sampai berapa? Misalkan 9 sampai 12 volt. Nah, makanya nilainya itu berubah-ubah sesuai dengan hambatan dan perangkat yang digunakannya. Mungkin bisa jadi 9,5 atau jadi 10 atau jadi 11. Jadi nilainya berubah-ubah sesuai dengan komponen yang dipakainya ya di sini ya. Nah, tapi di sini bisa kita lihat untuk toleransinya itu semakin besar toleransinya, maka untuk jenis kemampuan resistor itu akan semakin jelek. Karena ibarat toleransinya itu semakin besar. Jadi contoh nilai perubahannya itu enggak signifikan tepat gitu ya. Nah, gitu. Jadi nilainya itu tidak pas ya. Tapi kalau toleransinya kecil itu dia malah justru semakin bagus karena ibarat tingkat keakuratannya itu lebih kecil. Contoh misalkan nilainya 9 sampai 9,5, berarti kan nilainya tuh ya antara 9 sampai 9,5 saja. Tapi kalau 9 sampai 12 berarti kemungkinan untuk berubahnya kan semakin besar ya, bisa 9 atau 9,5 atau jadi 10 atau mungkin bisa jadi 10,5. Jadi ibarat semakin besar, makanya akan untuk toleransinya besar ya gitu ya. Oke. Terus selanjutnya ada resistor fixed resistor. Yang pertama ada resistor karbon. Nah, resistor karbon ini adalah resistor yang isi di dalam komponennya itu ada bahan semikonduktor karbon ya. Dan biasanya untuk resistor karbon ini dicirikan dia punya gelang warna. Jadi ada warna-warnanya 4 sampai 5 gelang. Nah, di sini gelang warna ini nanti menunjukkan untuk nilai satuan yang digunakan resistor tersebut. Jadi kita bisa tahu dari warna gelang-gelangnya. Nah, ini untuk lambang resistor seperti ini. Jadi apa namanya? Nah, ini lambang dalam elektronika itu resistor seperti ini ya. Nah, di dalamnya ini ada karbon karena dia dinamakan dengan resistor karbon. Nah, jadi isinya komposisinya karbon. Karbon ini fungsinya untuk menghambat arus listrik ya yang di dalam ini. Lalu diselimuti atau dilapisi dengan lapisan pernis isolasi, biasanya dari plastik. Nah, tujuannya supaya listrik itu bisa terhambat. Terhambat itu pun ada batasnya ya berapa di situ. Nah, terus di ujungnya itu dikasih konektor supaya nanti bisa listrik bisa mengalir ya, meskipun nanti tidak sebesar yang sesungguhnya tapi dia bisa mengalir. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara membaca kode warna resistor pada karbon ya, resistor karbon ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tadi kan resistor karbon kan ada 4 gelang ya. Nah, jadi ada 4 gelang. Jadi di sini ada gelang pertama, ya kan? Nah, ini gelang pertama, ini gelang kedua, gelang ketiga, sama gelang keempat, ya kan? Nah, untuk gelang pertama sama gelang kedua itu menentukan nilai satuannya. Jadi nilainya kalau 0 sampai 9. Jadi kalau misalkan dia misalkan di sini gelang warnanya itu adalah coklat, maka nilainya adalah 1. Ya kan? Kalau dia nilainya apa namanya? Kalau gelang pertama warnanya kuning, maka dia nilainya 4. Gitu ya. Nah, itu untuk gelang pertama sama gelang kedua. Jadi kita tinggal menentukan nilai sesuai dengan ada di tabel sini. Nah, cara menghafalkannya itu gampang ya. Jadi kalau misalkan Anda pernah belajar Magic Wibiniu itu sama dengan hal itu, cuma perbedaannya di situ ada hitam sama coklat kalau resistor. Jadi kalau kita hafalkan jadi hi itu pasti 0 ya. Hi, come, jiku, hibiu, kepu, epe. Nah, ini jadi cara menghafalkannya.
Hi itu hitam, co itu coklat, me itu merah, ji itu jingga, ku itu kuning, hi itu hijau, bi itu biru, u itu ungu, ada kelabu, putih, emas sama perak. Jadi itu cara menghafalkannya. Ada hijau, hijau mejiku hibiu. Nah itu biasanya ada tambahan kepu ya. Kepu itu berarti 8 sampai 9. Oke. Nah kalau misalkan gelang pertama itu dia warnanya hijau, berarti gelang pertama nilainya 5. Gelang kedua adalah misalkan warnanya kuning. Nah, gelang kedua berarti nilainya 4. Gitu ya. Nah, untuk gelang yang ketiga, gelang yang nomor ketiga itu adalah menentukan jumlah nolnya. Nah, kalau warnanya merah berarti jumlah nolnya ada 2. Ya kan? Kalau warnanya warnanya kuning berarti nolnya ada 4, ya kan? Kalau warnanya hijau itu nolnya ada 5. Nah ini cara menentukan gelang ketiga. Gelang ketiga itu berarti jumlah nolnya yang digunakan ya. Oke. Dan untuk ditoleransi itu di sini gelang yang keempat itu menentukan jumlah toleransi. Toleransinya itu yang digunakan di sini cuma 5 warna saja ya. Ada coklat itu toleransinya 1%. Terus merah toleransinya 2%, hijau toleransinya 0,5%, emas toleransinya 5% dan perak toleransinya 10%. Tapi yang umum digunakan itu sama emas sama perak saja. Oke ya. Oke, itu cara membaca kode warna resistor. Oke, jadi sekarang kita langsung saja ke contohnya ya. Ini saya close dulu sebentar. Oke, contohnya itu misalkan kita buat yang ini saja dulu, soal yang nomor 2 ya. Oke, sebutkan nilai resistor yang mempunyai warna di bawah ini. Oke, ini misalkan ada soal seperti ini. Gelang yang pertama adalah coklat. Coklat itu berarti hijau. Nah, hijau, coklat berarti gelang yang pertama ini nilainya adalah 1. Nah, ya, hijau. Nah, jadi hi kan berarti 0, co itu berarti 1. Nah, terus habis itu gelang yang kedua nilainya hitam. Hitam itu berarti 1 sama 0. Ya, berarti nilai satuannya itu yang pertama 1, coklat 1, hitam 0. Coklat nolnya berarti juga 1 juga. Nah, berarti jumlah 0 itu berarti nilainya 1 ya, nolnya ya. Dan perak itu berarti toleransinya 10%. Nah, oke. Berarti nilainya di sini adalah 1, 0 karena hitam itu juga nilainya 0, coklat juga nilainya nolnya 1 dan toleransinya 10%. Jadi kalau perak itu toleransinya 10%, gitu ya. Nah, oke, sekarang yang kedua, jingga, coklat, emas. Jingga itu berarti meji, berarti 3. Nah, 3 berarti jingga itu berarti 3. Jingga lagi berarti 3. Coklat nolnya 1, berarti 330 ya kan. Emas toleransinya 5%. Berarti di sini nilainya 330, toleransinya 5%. Itu ya. Oke. Sekarang yang ketiga, misalkan ini kita buat yang ketiga, biru. Hijau mejiku hibi. Nah, biru berarti 6 ya. 6. Kelabu berarti kelabu hijau mejiku biu. Kepu berarti ini 8 ya, berarti biru 6, kelabu 8. Perak berarti nolnya kali tadi berapa perak? Perak itu kali 0,01 ya. Oke, berarti intinya 0,68. Perak itu berarti toleransinya 10%. Nah, berarti nilainya 0,68.
Kenapa bisa 0,8? Kan di sini kita lihat dari tadi dari apa namanya tabelnya. Oke. Nah, dari tabelnya ya. Di sini kan tadi kelabu ya. Kelabu itu berarti ini biru berarti nilainya 6, ya kan? Oke, di sini nilainya 6, ya kan? Nah, terus kelabu nilainya 68. Berarti 68 kan? 68. Nah, terus gelang ketiga jumlah 0 karena di sini warnanya perak berarti kali 0,01. 68 kali 0,01 kan 0,68, ya kan? Gelang keempat adalah perak juga, berarti nilainya 0,68 toleransi 10%. Gitu ya. Nah, jadi jangan bingung ya, kok nilainya 0,68 dari mana? Karena di sini perak kali 0,01. Kecuali kalau misalkan dia warnanya hijau berarti tambah 0,5 sebanyak 5 kali saja gitu ya. Jadi itu cara menentukannya. Oke, sekarang kita lanjutkan tadi. Berarti ini ya 0,8. Oke, sekarang yang keempat, kelabu merah kuning perak. Nah, kelabu tadi 8 ya, merah hijau me berarti 2. Berarti 82, kuning hijau mejiku berarti 4, berarti 84, kuningnya berarti merah tadi berapa? 2 ya, hijau me berarti 2 ya, berarti 82, kuningnya 4, berarti 0 sebanyak 4 kali. Nah, 0 sebanyak 4 kali. Warna yang keempat toleransi perak berarti toleransinya 10%, berarti 82 bener ya, 820K atau istilahnya 82 itu kan gini kan, pakai notasi ya di sini ya. Nah, kita coba di sini tadi kan kelabu kan 8 ya kan, merah itu 2, kuning itu berarti nolnya 4 kali 1 2 3 4 ya kan, berarti di sini ini kan ohm ya. Nah, berarti kalau kita jadikan kilo berarti 820 kilo. Kan sama saja kan? Sama kayak ini. Nah, 820 kilo ohm. Nah, toleransinya pasti 10%. 10% itu perak atau 10%. Kalau emas 5%. Jadi ingat-ingat ya. Emas 5%, perak 10%. Oke. Sekarang soal yang selanjutnya. Merah, hijau, emas. Merah itu berarti berapa? 2, ya kan? hijau mejiku hi, nah berarti 5 ya kan, berarti 2 5 emas tadi berapa kali 0,01 ya, 0,01 berarti 2,5 ya, berarti ya 0,1 itu berarti 25 kali 0,1 berarti 2,5. Toleransinya di sini adalah 5%. 5% itu berarti emas nilainya ya, berarti nilainya emas. Nah ini jadi cara menghafalkannya ya lewat tabel itu. Jadi kita tinggal menghafalkan dari tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, terus selanjutnya soal yang ke-6, merah hijau emas. Merah hijau emas. Merah tadi 2 ya kan, terus merah juga 2 berarti 22 ya. Oke, berarti nilai pertama 2, nilai kedua juga 2. Hijau itu berarti hijau mejiku hi 5 berarti nolnya 5 ya di sini, berarti 2 tambah 0 5 kali. Toleransinya 5% karena emas ya di sini. Berarti 22 tambah 0 5 berarti 2,2 mega. Jadi kan sama saja kayak gini ya. Nah, tadi kan berarti kan 2 merah juga 2, hijau itu berarti nolnya 5 kali 1 2 3 4 5. Ini kan ohm ya. Nah, ini kan kalau jadikan mega ya berarti 2,2 mega ohm. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi contoh cara mengkonversinya ya. Terus masih ada lagi di sini satu lagi. Oke, coklat hitam hijau perak. Coklat hijau berarti coklat itu berarti 1 ya. Oke, berarti kita tulis di sini berarti nilainya coklat 1. Nah, berarti coklat kan 1.
hitam itu berarti 0. Nah, hijau tambah 0 5 kali 1 2 3 4 5 ya kan. Terus perak itu berarti toleransinya 10%. Nah, berarti kalau kita jadikan mega ya 1 mega ohm ya kan? Mega ohm. Berarti nilainya 1 mega ohm. Nah, bener ya, 1 mega ohm toleransinya 10%. Nah, itu jadi contoh cara merubah atau menentukan nilai resistor dari warna yang sudah kita tentukan tadi. Oke, jelas ya. Oke, tadi untuk resistor kita yang pertama, resistor karbon. Sekarang kita belajar ke resistor yang kedua, atau resistor gulungan kawat. Nah, untuk resistor gulungan kawat ini juga disebut dengan wire wound. Jadi resistor ini terbuat dari nikel kromium atau nikrom, dan resistor ini cocok untuk power supply atau power amplifier. Nah, kalian tahu power supply kan? Power supply yang ada di komputer yang kotak itu sama yang power amplifier. Nah, itu cocok untuk arus yang besar. Jadi kalau misalkan kita butuh resistor yang digunakan untuk perangkat-perangkat arus besar, itu pakai ini resistor gulungan kawat atau wire wound ya. Oke. Terus yang ketiga ada resistor metafilm. Nah, resistor metafilm ini digunakan untuk peralatan-peralatan yang memerlukan ketelitian tinggi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau toleransinya kecil, itu harga resistornya malah semakin mahal, tapi semakin bagus karena toleransinya kecil. Kalau toleransinya besar itu malah harganya murah. Makanya kayak resistor karbon itu kan toleransinya bisa sampai 10%, 20%. Itu karena tingkat perubahannya besar, jadi harganya murah. Tapi kalau resistor yang toleransinya kecil itu dia lebih akurat. Kenapa akurat? Karena pengukurannya pas, jadi nggak terlalu berubah secara signifikan. Nah, makanya untuk pengukuran contoh kayak osiloskop, terus fase generator yang sekiranya dia membutuhkan pengukuran tingkat tinggi, itu dia pakai resistor metafilm. Nah, contoh kayak alat-alat kedokteran itu kan dia butuh ketelitian yang sangat tinggi. Nggak mungkin lah alat-alat kedokteran harganya murah, kan nggak ada, pasti harganya mahal semua, dan itu butuh akuratan yang tinggi juga. Nah, ini toleransinya hanya sekitar 1% sampai bahkan bisa sampai 0,05%. Jadi ini sangat akurat dan harganya pasti mahal gitu ya. Dan isinya juga dari metal film, dan itu nggak cepat rusak. Untuk kemampuannya itu nggak bakal cepat rusak. Beda kalau karbon itu kan hanya terdiri dari senyawa karbon saja, dan itu bisa rusak dan bahkan bisa terbakar. Nah, makanya kayak resistor rusak itu kan biasanya melepuh ya, kita harus mengganti itu. Nah, beda kalau misalkan resistor metal film ini emang digunakan untuk akurasi tinggi, dan itu bisa harganya juga mahal. Sama ya, isinya pasti ada isolasinya juga. Nah, untuk yang selanjutnya ada resistor semen. Semen ini resistor yang digunakan untuk bahan yang tahan panas. Contoh kayak setrika atau rice cooker atau mungkin microwave. Nah, itu biasanya digunakan resistor semen. Nah, biasanya bentuknya balok kotak dan itu segi 4 berwarna putih. Dan itu tergantung dari daya yang digunakan ya. Contoh kayak setrika itu kan ada beberapa daya yang digunakan. Semakin tinggi daya yang digunakan, semakin bagus setrikanya, dan juga listriknya juga boros. Nah, itu ya. Dan itu biaya bervariasi juga antara 1 watt, 2 watt, 3 watt, 5 watt, 7 watt, 10 watt, 15 sampai 20 watt. Gitu ya. Tergantung dari listrik daya yang digunakan. Semakin tingginya maka atau semakin banyak resistornya juga dayanya semakin besar. Makanya kayak komputer, korek setrika, rice cooker, microwave itu kan dia pakai resistor jenis semen ini, jadi tahan panas gitu. Makanya dia digunakan untuk memasak gitu ya. Nah, untuk resistor sekring, resistor ini digunakan sebagai sekring
Jadi contoh sebagai TV dan video kamera gitu ya. Dan ini juga biasanya ada suhunya juga di sini. Nah, kalau misalkan dia overheat itu dia akan putus, tujuannya untuk memutuskan arus ya. Nah itu jadi makanya kan kalau yang namanya elektronik itu dia punya kemampuan untuk menerima arus atau panas ya. Semakin panas pun juga nggak bagus. Itu jenis-jenis resistor fix resistor ya. Jadi nilainya sudah ditentukan sama pabriknya. Jadi nilainya karbon pun dari nilainya dari warnanya itu ya. Jadi nggak bisa dirubah. Sedangkan yang kedua ada resistor variabel. Untuk resistor variabel sendiri itu resistor yang nilainya bisa kita rubah-rubah. Nah, jadi bisa kita rubah-rubah baik sengaja maupun tidak sengaja. Contoh kayak volume radio, TV itu kan yang pakai tuning itu kan bisa merubah volume ya. Jadi kalau kita rubah, kita naikkan itu volumenya bisa naik. Jadi misalnya naik itu berarti hambatannya kita kurangi gitu. Jadi ibarat itu nilai resistor variabel. Nah, biasanya digunakan untuk potensiometer ya. Jadi ada yang jenis karbon sama kawa. Tapi yang kita gunakan di radio-radio itu pakainya yang karbon. Itu yang murah biasanya. Dan ini untuk toleransinya itu bisa sekitar 10 sampai 20% ya, karena murah ya harganya tadi ya. Dan di sini bisa digunakan dari 50 ohm sampai 5 mega ohm. Jadi Anda bisa pakai 50 ohm itu untuk hambatan yang kecil sampai 5 mega ohm. 5 mega ohm itu berarti hambatan yang besar. Nah, dengan kemampuannya itu 2 sampai 3 watt. Jadi ini lebih menguntungkan ya karena harganya murah dan bisa digeser atau diputar dengan tangan kita. Nah, simbolnya seperti ini kalau ada potensio. Jadi ada tanda panahnya. Kalau tadi resistor kan nggak ada panahnya ya. Kalau nggak ada panahnya itu nilainya sudah tetap. Tapi kalau ada panahnya itu nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan usernya mau buat hambatannya berapa gitu ya. Dan biasanya untuk potensiometer itu ada kode-kodenya ya. Jadi kodenya misalkan contoh kode A10K ohm. Nah, kode A itu maksudnya dia potensio yang jenisnya logaritmis. Jadi maksudnya logaritmis itu dia mengikuti perubahan secara logaritma. Logaritma itu gini, intinya dia berubah sekitar 10 ya kan, terus 100, 1000, 10.000 sesuai logaritma seperti itu ya. Nah, tapi kalau linear kode B100 itu dia linear itu berarti 100, 200, 300, 400, 500. Jadi penambahannya 100. Tapi kalau A itu dia perubahannya itu logaritmis. Jadi 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Jadi logaritmis ya. Jadi berat kelipatan dari 10, perkalian dari 10. Tapi kalau linear itu dia cuma menambah nilai dari awalnya. Dari 100, 200, 300, 400. Nah, contoh di sini untuk yang linear itu pada base sama treble. Jadi penaikannya nggak signifikan. Tapi kalau A ini contoh untuk amplifier. Amplifier itu kenaikan yang signifikan. Contoh misalkan Anda pengen menguatkan sinyal pada antena, pakainya pakai potensio. Contoh pada booster itu kan pakainya potensio jenis logaritmis ya. Nah, terus untuk potensio karbon ini juga ada rumahnya ya. Jadi rumahnya itu dia kalau misalkan karbon itu kalau sudah aus itu kalau diputar akan ada suaranya biasanya atau mungkin rusak. Jadi kalau misalkan ada beli potensio karbon itu dicek dulu, diputar dulu kira-kira ada suaranya enggak. Itu biasanya kalau ada suaranya sudah mau rusak ya. Nah, ini yang bentuk rotary sama yang bentuk geser ya. Untuk geser itu biasanya sesuai dengan tangan kita. Nah, ini contoh untuk potensio stereo 2 rumah. Nah, kalau 2 rumah itu berarti untuk hambatan yang digunakan juga dia akan semakin besar. Nah, cuma bedanya pinnya ini harus berarti sejajar ya.
Contoh biasanya kalau kita pakai 2 rumah itu digunakan untuk arus yang besar gitu ya. Nah untuk 1 rumah ini juga dia pakai 1 rumah saja, jadi nggak ada backupnya. Kalau yang ini kan ada backupnya ya. Kalau misalkan yang satu ini dia nggak jalan, dia pakai potensio yang sebelah. Terus selanjutnya ada potensiometer kawat. Potensio jenis ini lebih awet dibandingkan yang pakai karbon, tapi harganya lebih mahal. Karena potensio kawat ini ada 2 jenis putar juga sama, jenis putar dan geser. Dan biasanya untuk potensio kawat ini digunakan untuk sama halnya dengan tadi yang untuk pengukuran tingkat tinggi ya, akurasi yang tinggi. Untuk kayak alat-alat kedokteran itu pakai potensio putar. Nah ini contoh potensio geser biasanya pada radio, terutama radio jadul itu kan masih ada potensio gesernya ya. Kalau radio sekarang pakainya aplikasi ya, jadi lebih jadi sekarang ke digital semua rata-rata. Kita cuma pakai anti, yang penting punya antena. Misalkan kalau radio ya di HP-nya berarti kita harus punya antena radio. Tapi sekarang antena itu pun jadi satu sekarang. Sekarang untuk antena lebih cerdas itu lebih canggih, karena sekarang satu antena itu bisa menangkap beberapa sinyal. Contoh sinyal radio, sinyal HP, bahkan sinyal TV sekarang sudah banyak. Oke, terus selanjutnya ada LDR. Ini LDR bukan long distance relationship ya, tapi di sini adalah light dependent resistor. Jadi light dependent resistor itu resistor yang nilainya itu dipengaruhi sama cahaya. Jadi kalau cahayanya itu dia resistornya kena cahaya, maka dia bisa mengurangi hambatannya. Tapi kalau nggak ada cahaya, itu malah justru hambatannya besar. Contoh misalkan kayak lampu-lampu sekarang kan rata-rata pakai LDR. LDR itu misalkan kalau di dalam ruangan ini ada orang itu akan menyala. Tapi kalau nggak ada orang atau mungkin istilahnya semakin banyak orang itu lampunya akan semakin terang. Tapi kalau misalkan sedikit orang lampunya menyala secara ya mungkin nggak terlalu terang, tapi istilahnya dia bisa menyala. Nah itu yang digunakan saat ini. Nah itu biasanya diterapkan di sekarang rumah-rumah banyak yang pakai LDR. Kan yang Philips itu kan bagus kan, ada yang menyala sesuai dengan tingkat. Oke, terus ada termistor. Termistor itu adalah resistor yang memiliki nilainya tergantung dari suhu yang diterimanya. Jadi ada 2 jenis termistor, yaitu positif thermal coefficient atau dia akan besar nilainya kalau dia dikasih suhu yang panas, sama negatif thermal coefficient. Negatif thermal coefficient itu nilai resistornya akan menjadi naik ketika dia didinginkan. Jadi dua sifat termistor yang berbeda sesuai dengan suhunya. Yang positif itu dia akan besar sesuai dengan panas, tapi kalau negatif itu akan nilainya akan semakin besar ketika dia didinginkan. Jadi ada 2 ya. PTC atau positive thermal coefficient sama NTC atau negative thermal coefficient. Nah, untuk termistor ini digunakan pada TV, kulkas, lemari es atau mungkin rice cooker. Nah itu jadi tergantung dari suhunya ya. Nah, terus ada trim pot. Trim pot ini digunakan pada TV biasanya. Nah, biasanya ini pada rangkaian yang dia tidak bisa diputar-putar lagi. Nah, contoh misalkan ada sesuai dengan kebutuhan untuk resistor tersebut. Jadi ibarat kalau misalkan trim pot ini itu artinya dia hanya menggunakan satu trim pot saja. Nah, biasanya untuk resistor ini dari yang kecil sampai yang besar itu digunakan untuk TV sama radio. Nah, cuma kalau kita menggunakan trim pot ini kekurangannya itu kita nggak bisa memodifikasi rangkaian yang
yang apa namanya, yang baru. Contoh misalkan gini, ada kerusakan pada TV. Kalau misalkan rusak ya mau nggak mau kita harus ganti trimpodnya, nggak ada alternatif lagi gitu ya. Nah ini kekurangannya seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu untuk perkuliahan pada hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang rangkaian seri sama paralel. Nanti untuk pertemuan keempat ya, mungkin kita akan coba simulasi praktek pakai software ya. Nanti mungkin minggu ke depan saya akan siapkan aplikasinya, kalian tinggal download, dan mungkin kalau misalkan ada yang mau praktek nanti bisa dipraktekkan di komputer atau di laptop di rumah Anda, atau mungkin kalau nggak punya komputer atau laptop bisa gunakan yang ada di kampus ya. Oke, mungkin itu saja untuk perkuliahan pada pagi hari ini, dan saya akhiri untuk perkuliahannya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.